Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Frasilia, NPM C1C0 C0211143. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal tugas siklus perubahan jasa. Yang pertama itu di sini sudah ada tugasnya. Mario Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola Jole Consulting CO yang mulai beroperasi tanggal 1 September 2020 yang menyusun laporan keuangan setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola Jole Consulting ini menggunakan aplikasi akuntansi berikut ini disajikan neraca saldo setelah penutupan pertanggal 30 September 2021 nanti. Jadi di sini adalah transaksi yang pertama. Mari kita ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu adalah posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya. Terus kita ke buku besar T. Yang pertama itu ada akun cash. Ya, akun cash itu yang pertama itu tanggal 30 September 30 September itu senilai dengan 15.000. Terus ada juga di akun Recoibles itu 30 September senilai 5.000. Terus ada juga di akun Supplies senilai 15.000. Terus juga ada di akun Prepaid Rent itu 30 September juga senilai 3.300. Dan juga ada di akun Equipment itu tanggal 30 September juga senilai 7.200. Dan juga ada di akun selanjutnya yang di bawah. Ada di akun dividen. Nah, di akun dividen tanggal 30 September itu senilai 800. Dan ada juga di akun selanjutnya, di akun utilities expense itu tanggal 30 September juga senilai 700. Dan juga ada di akun, maaf ini yang terakhir. Dan yang kedua itu ada tanggal 4 itu senilai 16.600. Terus yang di bawahnya itu ada tanggal 5 yang senilai 2.500. Dan di bawahnya itu juga di cash, dan di bawahnya juga ada tanggal 12 bulan 10 yang senilai dengan 1.500. Di bawahnya juga ada tanggal 13 yang senilai dengan 2.000. Di bawahnya juga ada tanggal 17 senilai 3.000. Di bawahnya juga ada tanggal 20 senilai dengan 25.000. Di bawahnya yang terakhir ada tanggal 26 senilai 10.000. Mohon maaf, maksudnya senilai dengan 1.000. Jadi total keseluruhan pada akun cash di debit itu senilai 51.600. Dan saldonya itu senilai 17.700.
Kita hijaukan dulu. Oke, di akun cash yang kreditnya itu pada tanggal 1 bulan 10 itu senilai dengan 1.500. Terus juga di tanggal 2 Oktober itu senilai 2.400. Itu juga di tanggal 2 Oktober juga itu senilai 1.000. Terus di tanggal 14 Oktober itu senilai 1.800 dan di tanggal 16 Oktober itu senilai 2.700 dan di tanggal 21 Oktober itu senilai 22.500. Terus juga di tanggal 24 itu senilai 500 dan di tanggal 30 itu senilai, ini maaf ya, ini bukan September tapi ini Oktober. 30 Oktober, maafin 30 September. 30 September itu senilai 700, terus juga di tanggal 31 Oktober itu senilai 800. Jadi total saldo di kredit itu adalah 33.900. Terus kita ke akun Rekai Plus itu di bawah tanggal 30 September itu ada tanggal 6. Tanggal 6 itu senilai 2.000. Terus di tanggal 12 itu senilai 1.000. Jadi totalnya itu Jadi totalnya itu 9. Jadi totalnya itu 9.000. Saldonya itu 3.500. Ini kita merahin dulu. Lalu ini kita hijaukan dulu. Sama yang ini juga. Terus yang di kreditnya itu tanggal 5 Oktober itu senilai 2.500. Terus tanggal 13 itu senilai 2.000 dan di tanggal 26 itu senilai 1.000. Jadi saldo keseluruhannya itu adalah 5.500. 5.500. Yang kita lari ke Supes lagi, yang kalau ke Supes itu ada tanggal 3 Oktober. 3 Oktober itu senilai 3.600. Terus 16 Oktober itu senilai 2.700. Terus tanggal 24 itu senilai 2.000. Jadi saldonya itu sama dengan 9.800. Total saldonya itu adalah 4.400. Terus di kreditnya itu tanggal 4 itu senilai 3.600. Maaf, senilai 3.600.
Terus kita lari lagi ke akun prepaid insurance. Insurance itu tanggal 2 Oktober senilai 2.400. Jadi total saldonya itu adalah 2.200. Ini kita hijaukan dulu. 2.200. Terus kita lari ke prepaid rent ini, totalnya ini jadi 3.300 ya. 3.300 totalnya. Totalnya 3.300. Saldonya juga 3.300. Jadi total saldonya itu 3.000. Terus kita lari ke appointment itu tanggal 4. Tanggal 4 itu senilai 3.600. Senilai 3.600. Terus di tanggal 16 itu senilai 2.700. Jadi saldonya adalah 13.500. Totalnya adalah 13.500. Saldonya adalah 13.500. Terus kita ke mohon maaf, di sini juga tadi itu seharusnya ada tanggal 30 September ya. Jadi kita tambahin aja itu senilai 100 per 100. Jadi ya 100. Terus kita ke non payable tanggal 4 itu senilai 3.600. Jadi totalnya itu adalah 3.600 saldonya. Terus kalau itu kita ke akun payable. Akun payable itu tanggal 2 bulan 10 itu senilai 1.000. Terus di tanggal 4 itu senilai 3.600. Jadi totalnya itu 4.600. Terus di kreditnya itu pada tanggal 30 September juga. 30 September itu senilai 2.400. Terus di tanggal 3 bulan 10 itu senilai 3.600. Terus di tanggal 10 bulan 10 itu senilai 2.100. Itu jadi terus di tanggal 24 itu senilai 1.500. Jadi totalnya itu adalah 9.600, saldonya adalah 5.000. Terus kita merahin dulu. Ini saldonya. Terus kita ke unit service revenue di kredit. Di kredit itu ada tanggal 4. 4 itu senilai dengan 1.600. Terus kalau di salarisnya itu tanggal 10
tanggal 10 itu senilai 1.500. Terus di kreditnya itu ada tanggal 6. Mohon maaf. Ya, maksudnya di kreditnya itu ada tanggal 30. Itu senilai dengan 1.500, jadi 1.500. Terus kita lari ke share. Kita ke bawahin. Di share itu ada di kredit ya, tanggal 30. Terus itu totalnya 22.000, jadi totalnya itu 22.000, saldonya itu juga 22.000. Ini kita merahin dulu. Kita merahin. Terus juga di tanggal retain earning, di akun retain earning itu tanggal 30 juga. Tanggal 30 itu senilai 6.000. Jadi totalnya itu 6.000. Ini saldonya itu 6.000. Terus juga di dividen tadi itu totalnya itu 800. Totalnya itu 800. Terus kita ke income. Kalau di income itu nggak ada ya. Terus kita ke service revenue. Service revenue itu di tanggal 21 Oktober. 21 Oktober itu senilai 22.500. Terus kita ke kreditnya ada tanggal 6 bulan 10 senilai 2.000. Terus kita ke tanggal 12 senilai 12.000, maaf, maksudnya senilai 2.500. Terus kita ke tanggal 17 itu senilai 3.000. Terus kita ke tanggal 20 bulan 10 itu senilai 25.000. Terus di UTM ini totalnya itu 700. Ini saldonya. Terus juga kita ke bawah lagi. Itu ada di tanggal 14 di akun salary di debit ya. Itu senilai 1.800. Jadi juga terus sudah. Jadi ini sudah, kita ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu kita ke literasinya itu catat semua transaksi selama bulan Oktober dan menggunakan JIO 1 untuk halaman yang dibuat dan posting ke buku besar. Yang pertama itu hasil perhitungan fisik menunjukkan hasil perhitungan yang pertama itu hasil perhitungan fisik menunjukkan surplus terpakai selama bulan Oktober adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Jadi surplus itu 1.500 dibagi 60%, kita ke surplus tanggal 30 Oktober itu totalnya 2.160. Itu kita warnain kuning. Terus juga ada di akun Reko itu tanggal 30 juga. Tanggal 30 itu totalnya 1.000. Terus juga ada di akun
part ini tanggal 31, totalnya itu 300. Ada di akun 31, ada di akun repair installer itu juga totalnya 200. Terus ada di akun ACC depression equipment itu di bawah 30, itu total itu 250. Jadi totalnya itu adalah 350. Totalnya itu 350. Terus sini sudah, kita ke bawah lagi. Itu di bawah itu ada di akun Unaid itu di tanggal 31 800. Jadi totalnya itu adalah 400. Ini juga ya, totalnya itu 120. Terus saldonya itu berarti 1.200. Terus juga ada di akun service. Maaf, ada di akun salary juga. Di akun salary di bawah di kredit di bawah 30 September tadi itu senilai 1.800. Terus juga jadi total saldonya itu adalah 3.300. Maaf, total 3.300. Jadi saldonya itu adalah 1.800. Terus di interest itu di kredit itu tanggal 31 itu senilai 36. Terus kita lari ke akun, di share itu enggak ada, return enggak ada. Terus kita ke akun service. Itu kalau ke akun service itu di tanggal 31 juga. 31 itu senilai 400 dan 31 juga itu senilai 1.000. Jadi total keseluruhannya adalah 33.000. Ini pas sudah dibagiin ya. Di sini juga tanggal 31 itu sebesar 11.300. Itu 33.800. Terus juga di supplies-nya itu ada juga totalnya 33.000. Jadi total keseluruhannya itu adalah 33.000. Saldonya itu saldonya kosong ya. Terus juga ada di akun red expansion itu di tanggal 31 juga. 31 itu totalnya 3.000. Terus ada di akun difference juga. Difference itu maaf, ini jadi totalnya tadi itu adalah 300. Ini juga saldonya kosong. Terus ke akun di akun rent ini
Di akun Depres ini juga ada di tanggal 31 juga. Senilai 250 dolar, jadi totalnya itu 250 dolar juga. Saldonya kosong. Terus ada di yang terakhir ini, di akun ini juga ada tanggal 31. 31 itu 200 itu, jadi totalnya itu 200. Ini saldonya kosong. Terus juga di salary ini juga ada tanggal 31 1.800. Jadi total keseluruhannya itu 3.600. Saldonya itu kosong. Terus di interance itu ada tanggal 31 juga. Totalnya 36. Terus totalnya juga berarti 36. Oke, udah selesai. Sudah itu baru kita sudah selesai ya yang di buku besarnya. Kita lanjut lagi ke jurnal. Itu di jurnal itu ada namanya, kita ke literasi transaksi ya. Membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar 1.500. Itu kita ke jurnal. Nama itu salary cash balance, di debit itu senilai 1.500, dan ada cash juga di kredit itu senilai 1.500. Terus yang kedua itu ada prepaid insecure, itu senilai 2.400. Terus di cashnya itu di kredit senilai 2.400. Itu tanggal 2-nya ada 2 ya. Ada akun payable juga. Akun payable-nya itu senilai 1.000. Terus di cash-nya itu senilai, di kredit itu senilai 1.000 juga. Terus di nomor 3 itu jurnal koreksi. Itu jurnal koreksi itu namanya supplies, akun supplies itu senilai 3.000, itu senilai 3.600. Terus di bawahnya itu ada akun payable itu senilai di kredit 3.600 juga. Terus di nomor 4 itu ada equipment itu senilai 3.600. Terus akun payable itu senilai 3.600 juga. Terus ada juga akun notes payable itu senilai 3.600 juga. Terus supplies-nya itu 3.600 juga. Terus itu ada 3.600 juga. Terus yang nomor 4 itu ada cash itu senilai 1.600. Terus di bawah cash itu ada unit service revenue itu 1.600 juga. Terus di 5 itu juga cash itu total 2.500. Terus juga ada akun receivable itu di debit senilai 2.000. Terus juga di nomor 10 ada akun equipment itu senilai 2.100 di debit. Terus juga ada di akun payable itu senilai 2.100.
Juga di cash, nomor 2 di cash juga, itu senilai 1.500, terus yang di bawahnya juga ada akun receivable itu di kredit mohon maaf bukan di kredit tapi di debit senilai 1.000, terus di bawahnya lagi ada service revenue itu di kredit senilai 2.500, terus juga di tanggal 13 itu ada cash itu senilai 2.000, terus juga ada di tanggal 14 itu ada salary and wages itu senilai 1.800, dan juga di tanggal 16 ada supplies itu senilai 2.700. Di bawah supplies ada cash itu di kredit senilai 2.700. Terus di cash ada 3.000. Terus di bawahnya lagi ada service revenue itu senilai 3.000 di kredit, dan juga itu tanggal 20 tanggal itu di cash itu senilai 2.500. Terus di bawah cash itu ada service revenue itu senilai 2.500 juga. Terus tanggal 21 ada service revenue, tanggal 21 ada service revenue itu senilai 22.500. Itu di cash ada di bawah revenue ada cash, terus itu senilai 22.500. Terus juga di tanggal 24 itu ada supplies itu senilai 2.000, terus juga di cash itu senilai 500 perak di kredit, terus di bawahnya lagi ada akun payable itu senilai 1.500. Terus di tanggal 26 itu cash itu senilai 10.000. Terus di bawahnya lagi ada akun receivable itu senilai 1.000. Terus di tanggal 30-nya itu ada akun utilities expense itu senilai 700. Terus ada akun cash juga di bawahnya itu senilai 700. Terus yang terakhir adalah dividend itu senilai 800. Jadi total keseluruhannya itu di kredit juga ada ya, di kredit 800. Total keseluruhannya itu 87.900 ini total keseluruhannya. Oke, kita lanjut ke jurnal koreksi ya. Di jurnal koleksi ini yang salah itu adalah akun supplies. Akun supplies itu senilai 3.600. Terus di bawahnya itu ada akun payable itu senilai 3.600 juga. Terus di bawah sini ada akun equipment itu senilai 3.600, dan di bawahnya juga ada akun notes payable itu senilai 3.600. Terus di sini ada kesalahan pencetakan itu ada di akun supplies dan akun payable. Tindakan koreksinya adalah akun ini harus dihapus kan atau dinolkan dengan cara dicatat yang berlawanan. Terus ya equipment notice, ada akun equipment notice juga, itu catatannya adalah akun ini dimasukkan dengan cara dicatat diisi yang benar dan nilai yang benar. Terus juga di sini ada akun supplies itu ada akun supplies itu senilai 3.600. Terus di sini juga ada akun payable itu senilai 3.600 juga. Di bawahnya juga ada akun equipment itu senilai 3.600. Di bawah juga ada akun notes payable itu senilai 3.600. Terus itu di bawahnya ada akun payable itu senilai 3.600. Di bawahnya lagi ada akun equipment itu senilai 3.600. Di bawahnya lagi
ada akun supplies itu senilai 3.600, di bawahnya lagi ada akun not payable itu senilai 3.600. Terus yang pembuktiannya itu di akun payable itu senilai 3.600, terus itu 3.600 juga di equipment 3.600, suppliesnya juga 3.600, ini juga 3.600 dan note payable-nya juga 3.600. Di bawahnya juga 3.600. Terus ke bawah lagi itu ada staf akuntansi menilai telah melakukan kesalahan dan melakukan jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan. Itu di sini ada akun cash itu senilai 25.000. Di sini ada akun service revenue itu senilai 25.000 juga. Terus di bawahnya itu ada cash itu senilai 22.500, itu ada service revenue itu senilai 2.500 juga. Terus di bawahnya itu ada cash and service itu sesuai sampai aku menunjukkan nilai yang sebenarnya. Terus di sini ada akun cash itu senilai 25.000, terus di bawahnya lagi ada service revenue itu senilai 25.000 juga. Terus di bawahnya lagi ada cash itu senilai 25.000. Di bawahnya lagi itu ada akun service revenue itu senilai 25.000 juga. Di bawahnya lagi itu ada akun service revenue itu senilai 22.500. Di bawahnya ada cash itu senilai 22.500. Di bawahnya lagi itu ada pembuktian itu cash 25.000 itu 22.500, di bawahnya 2.500. Terus ini juga 22.500 sebanyak 25.000 dan di bawahnya adalah 2.500. Lanjut dari jurnal koreksi itu kita ke neraca saldo. Yang pertama itu ada cash. Cash itu di debit yang berjumlah 17.700. Terus di akun receivable itu ada 25.000. Terus di bawahnya lagi ada supplies itu 6.200. Di bawahnya lagi ada repaid insecure ada 2.400. Di bawahnya lagi itu di bawahnya lagi itu ada 3.300. Di bawahnya lagi ada requirement itu senilai 12.900. Di bawahnya lagi di kredit ada 100. Di bawahnya lagi ada notes payable itu 100. Akun payable itu 5.000 dan unit service itu 1.600. Dan ini salaris kapital ini 0, tidak ada. Terus itu di share kapital original itu 22.000. Terus ini 6.000. Dividennya itu di debit itu senilai 800. Terus ini di service revenue itu 10.000. Terus ini 700, utamanya 700. Terus salary 1.800. Jadi total semuanya itu adalah semuanya itu adalah 48.300 dan di debit totalnya juga 48.300. Lanjut dari neraca saldo itu kita ke jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada supplies and spend. Supplies and spend itu senilai 2.160. Terus di suppliesnya itu di kredit ya sama 2.160. Terus di unit revenue itu 400. Di service revenue itu di kredit 400.
Di interest expense itu 36, terus di interest payable itu 36, terus di akun receivable itu 10.000, terus di service revenue itu 10.000, terus di depreciation expense-nya itu 250, terus di akun depreciation equipment itu 250, terus di rent expense itu 300, terus di prepaid rent itu 300, terus di salary expense-nya itu 1.800, terus di salary payable 1.800 juga, terus di ansuran expense itu 200, dan di prepaid install itu 200. Jadi total semuanya itu adalah 6.146, ini juga 6.146. Kita lanjut dari jurnal penyesuaian kita ke NS penyesuaian, yaitu di cash itu ada senilai 17.700, dan di akun payable itu ada 3.500, ada di akun payable-nya itu ada 3.500, dan di prepaid instruction-nya itu ada 4.040, di akun prepaid insecure ada 2.200, prepaid rent itu ada 3.000, equipment ada 12.900, dan di akun equipment itu ada 350, notes payable itu 3.600, akun payable itu 5.000, unai service revenue itu 1.200, dan di akun salary sebagai payable itu ada 1.800, dan di akun interest payable 36, dan di akun sehari kapital itu ada 22.000, dan di akun retail internet itu ada 6.000, dan di akun retail rig itu ada 800, dan di akun dividen itu di kredit 11.400, dan di akun surplus expense itu 2.160, dan di akun intelligent itu 700, di akun rec expense itu 300, di akun device expense itu 250, di akun external expense itu 200, dan di akun salaries itu 3.600, terus di akun interest expense 36, jadi total yang ini adalah 51.300, dan di total kredit adalah 51.386.000. Lanjut ke laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan, itu service revenue itu senilai 11.400. Terus di supply expense-nya itu 2.160. Terus di sini ada 700, di sini di rent expense-nya itu 300, dan di sini ada display expense itu 250, di sini ada 200, di salaries dan workers ini ada 36.000, di sini ada 36, dan total semuanya itu adalah 7.246.000, dan sini juga totalnya, jadi totalnya 4.154. Karena dapat ini adalah 11.400 dikurang dengan 7.246. Dan kita lanjut ke share capital. Di share capitalnya ini share capitalnya 22.000, di bawahnya ini nos income 4.000, 4.154, less dividennya 800, jadi total semuanya itu adalah 25.354 dari 22.000 ditambah 4.000 dikurang 800. Terus kita ke sini ke cash. Ke cash itu
17.700. Di sini juga ada akun variable ada 3.500. Di sini supplies ada 4.004. Di sini ada prepare insecure ada 2.200. Di sini ada rapid test 3.000. Jadi total semuanya itu adalah 30.440 perak. Terus di sini ada Di sini ada 12.900 dan di sini juga ada akumat 350 dan total semuanya adalah 12.500. Jadi di sini adalah 42.950 dari 30 ini dengan 12 ini dibagi. Terus kita ke notes-nya, di notes-nya itu 3.600, ini akun payable-nya itu 5.000, terus ini unit service-nya itu 1.200, di sini ada 1.800, di sini 36. Terus di sini ada dari total itu 11.636 dan di sini 25.354, di sini 6.000 dan jadi total semuanya itu adalah 31.054. Di sini jadi totalnya adalah 42.990. Jadi balance. Kita lanjut ke jurnal laporan. Di jurnal laporan itu ada di debit service revenue-nya itu senilai 11.400. Kalau di sini di kredit e-commerce 11.400. Terus kalau di e-commerce summary itu total 7.000 di sini ada 2.160. Terus di sini Unteles itu di kredit 700, sini di kredit juga 300. Di Spirit Aspen itu 250 di kredit juga. Terus Insunsense Aspen itu 200. Terus di salary itu 3.600, intern Aspen itu 36. Terus e-com summary itu 25.354, share capitalnya 25.000. Terus di share capital sini 800, di sini dividennya itu 800 juga. Jadi total semuanya itu hasil dari ini telah 48.800 dan ini juga 48.800. Oke, kita lanjut ke NS penutup. Di sini ada cash itu berjumlah 17.700, di sini juga berjumlah 3.500, di sini berjumlah 4.040, di sini berjumlah 2.200, di sini 3.000, di equipment itu 12.900, di accumulate itu 350, terus di sini notes payable 36.000. Terus di akun payable itu 5.000 dan di unit service sampai itu 1.200. Ini salary 1.800, ini 36 dan di share kapitalnya 25.354 dan total semuanya adalah 43.340 dan di sini juga 43.340. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.